solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar IPA. Tentang apa Bunda? Kita akan belajar tentang siklus air. Yuk sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Before we start our lesson today, please say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya nyanyian. Judulnya adalah Naik Becak, yang sudah Bunda ubah liriknya ya. Anak-anak bisa direkam. 1, 2, 3. Anak salih salihah semua kelas 5, mari bersiap-siap kita belajar IPA. Fokuslah dan semangat, jangan lupa berdoa. Ayo, ayo kita belajar bersama. Bagaimana anak-anak sudah tambah semangatnya? Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, selanjutnya silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku dan juga alat tulisnya. Mari kita buka buku IPA-nya. Kemudian anak-anak bisa menyimak materi berikut ini. Kita akan belajar tentang siklus air. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian siklus air. Yang kedua, fungsi air. 3, tahapan siklus air. Dan yang keempat, perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Kalau fungsi air sangat banyak bagi kehidupan kita. Yang pertama, air sebagai pelarut bagi kehidupan. Yang kedua, air sebagai pengatur suhu tubuh kita. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai irigasi sawah. Keempat, bisa digunakan untuk membantu fotosintesis tumbuhan. Yang keempat, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, untuk kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan sebagai minum dan mencuci baju. Mari kita perhatikan gambar siklus air di bawah ini. Tahapan siklus air yang pertama ada proses evaporasi dan transpirasi. Yang kedua ada proses kondensasi. Ketiga proses presipitasi. Dan yang keempat ada proses infiltrasi. Mari kita bahas proses evaporasi dan transpirasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di dalam laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan yang serupa dengan evaporasi namun terjadi pada jaringan makhluk hidup. Selanjutnya proses kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Nah, selanjutnya proses presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi tersebut kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin, panas, atau perubahan suhu. Proses infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus air ini, yakni setelah hujan, tidak semua air ikut melalui tahap limpasi.
beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Nah, proses itulah yang disebut dengan infiltrasi. Di dalam kehidupan, kita hidup berdampingan dengan air, sehingga ada perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air tersebut. Yang pertama, penebangan hutan. Kedua, kebakaran hutan. Ketiga, pembangunan. Keempat, pembuatan saluran irigasi. Yang kelima, penggunaan secara boros atau berlebihan. Yang keenam, membuang sampah secara sembarangan. Ketujuh, penutupan permukaan tanah dengan aspal. Ingat ya anak-anak, kita harus bijak dalam menggunakan air. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah silahkan anak-anak siapkan buku Erlangganya. Kemudian kita akan mengerjakan soal-soal di halaman 184. Kemudian silahkan upload kembali di e-learning Sekolah Teladan ya. Bunda yakin semua pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Thank you anak-anak. Itu tadi materi hari ini. Bagaimana anak-anak sudah paham? Jadi apa saja ya Bunda yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita belajar tentang pengertian siklus air. Yang kedua, fungsi air. Yang ketiga, tahapan siklus air. Dan yang keempat, perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air. Yuk kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bunda. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan ya. Bunda yakin semua pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda cukupkan dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.